Nah, tapi jangan khawatir, ada pengobatan dan pencegahannya untuk penyakit tersebut. Yang pertama, untuk mengobati trichomoniasis, dokter akan meresepkan metronidazole. Obat ini dapat dikonsumsi sekali minum dalam dosis besar atau dalam dosis yang lebih kecil selama 5-7 hari. Dan itu 2 kali sehari. Dan lagi perlu diketahui untuk mencegah reinfeksi pasangan seksual, pasien juga harus mendapatkan pengobatan yang sama tanpa harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Selanjutnya, selama masa pengobatan pasien dilarang keras untuk melakukan hubungan seksual sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Dan pasien juga tidak boleh mengonsumsi minuman yang beralkohol selama 24 jam setelah minum resep metronidazole yang diberikan oleh dokter karena dapat menyebabkan mual dan muntah. Dan yang terakhir, trichomoniasis biasanya dapat sembuh dalam 7 hari atau seminggu. Meski demikian, pasien perlu periksa kembali ke dokter dalam 3 minggu hingga 3 bulan setelah melakukan pengobatan. Hal ini memastikan pasien tidak terinfeksi kembali. Infeksi jamur kelamin, agendanya itu ada 4. Pengertian infeksi jamur kelamin, yang kedua tanda atau gejala infeksi jamur kelamin, yang ketiga penyebab infeksi jamur kelamin, yang keempat pengobatan dan pencegahan infeksi jamur kelamin. Pengertiannya itu ada infeksi jamur kelamin vagina adalah jenis infeksi yang disebabkan oleh pertumbuhan jamur candida yang berlebih yang menimbulkan berbagai keluhan pada organ intim termasuk vagina bagian luar yang disebut vulva. Infeksi jamur pada vagina juga sering disebut infeksi rari atau candidiasis. Yang kedua ada gejala. Berikut ini adalah berbagai tanda dan gejala infeksi jamur kelamin. Infeksi jamur pada wanita itu ada 3. Yang pertama rasa gatal parah pada vagina. Yang kedua rasa nyeri atau perih saat buang air kecil atau berhubungan seksual bagian luar atau bibir vagina, biasa disebut vulva. Tampak kemerahan dan bengkak. Yang terakhir nyeri dan ruam pada vagina, keputihan yang mengumpal namun tidak berbau. Infeksi jamur pada pria yaitu ada 5. Terasa nyeri dan iritasi pada kelenjar atau kepala penis. Muncul kemerahan atau bercak merah pada penis. Yang ketiga muncul rasa gatal di bawah kulup. Yang keempat terjadinya pembengkakan. Yang kelima area kulit mengkilat atau putih pada penis. Penyebab jamur Candida albicans adalah penyebab utama sebagai besar kasus infeksi jamur pada vagina ketika perkembangbiakannya tidak terkendali. Keberadaan jamur bisa menyebabkan masalah besar pertumbuhan berlebih dari Candida yang masuk ke dalam sel vagina, bisa memicu kemunculan gejala yang sangat mengganggu. Infeksi ragi yang disebabkan oleh jenis lain dari jamur Candida bisa lebih sulit diobati dan umumnya membutuhkan terapi yang lebih infeksi. Penyebab infeksi jamur vagina: konsumsi antibiotik, penurunan daya tahan tubuh, perubahan hormon, diabetes, hubungan seksual, penggunaan produk pembersih vagina yang kurang tepat. Pengobatan menggunakan krim, salep, tablet atau suppositoria selama kurang lebih 14 hari. Memberikan 2 atau 3 dosis anti jamur minum yaitu fluconazole. Memberikan resep fluconazole jangka panjang yang diminum sehingga sekali selama 6 minggu atau anti jamur oles. Mencegah: hindari mencuci vagina dengan sabun wangi yang dapat mengganggu keseimbangan pH vagina. Membasuh vagina dengan air hangat, pembersihan antiseptik kewanitaan. Kanker serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina. Fungsinya adalah
untuk memproduksi lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Adapun tanda atau gejala dari kanker serviks ini, yang pertama, pendarahan vagina yang tidak normal. Ketika wanita mengalami kanker serviks, gejala yang biasanya muncul adalah pendarahan tidak normal pada vagina. Bisa dialami lebih banyak atau lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Kedua, keputihan yang tidak biasa. Lendir pada keputihan akan mengalami perubahan warna, memiliki aroma tidak sedap, serta terjadi perubahan tekstur dan konsistensi cairan vagina. 3. Nyeri saat berhubungan intim. Pada stadium lanjut, tanda yang muncul dapat lebih beragam, dan salah satunya adalah nyeri panggul saat berhubungan intim. Nyeri ini menimbulkan rasa tidak nyaman saat melakukan hubungan seksual. Keempat, frekuensi buang air kecil meningkat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh sel kanker yang tumbuh mengelilingi leher rahim lalu menyebar hingga ke kantung kemih. 5. Mudah lelah. Kondisi ini terjadi akibat pendarahan yang tidak normal pada vagina, sehingga lama-kelamaan tubuh mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia yang menyebabkan timbulnya rasa mudah lelah. Tanda dan gejala kanker serviks yang keenam adalah pembengkakan pada salah satu tungkai. Hal ini terjadi karena benjolan akibat sel kanker menekan pembuluh darah di area panggul sehingga menyumbat sirkulasi darah dan terjadi penimbunan cairan yang membuat tungkai membengkak. Yang ketujuh itu ada kehilangan nafsu makan. Hal itu terjadi karena sel kanker bisa membuat metabolisme di dalam tubuh berubah sehingga berpengaruh terhadap nafsu makan. Yang kedelapan itu ada sembelit. Jika sel kanker telah menyebar ke usus besar, menyebabkan konstipasi atau sembelit. Hal ini biasanya terjadi di stadium lanjut. Yang kesembilan, bercak darah di urin. Dan yang kesepuluh, keluar urin atau feses dari vagina. Hal ini terjadi akibat terbentuknya fistula antara vagina dan saluran kemih atau fistula ani antara vagina dan anus, sehingga urin dan feses dapat melewati vagina. Penyebab dari kanker serviks. Kanker serviks terjadi ketika sel-sel sehat di dalam tubuh mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi ini menyebabkan sel-sel sehat di dalam tubuh tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Yang kedua, belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen tersebut. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan infeksi HPV. Peluang hidup pengidap kanker. Yang pertama, sudah pasti stadium atau kondisi kanker itu sendiri. Lalu ada sarana pengobatan yang berkualitas, support dari keluarga dan lingkungan, dan yang terakhir ini juga sangat penting yaitu motivasi atau keinginan untuk sembuh dari diri sendiri. Lalu selain dukungan keluarga, rumah sakit terkadang memfasilitasi pengidap kanker untuk dapat berbagi satu sama lain. Terkadang pasien merasa dukungan yang berasal dari sesama pengidap kanker lebih berarti dibandingkan dari keluarga atau tenaga medis. Lalu ada angka harapan hidup penderita kanker serviks. Ada 4 stadium. Stadium pertama yaitu kisaran 80-93%, stadium 2 58-63%, stadium 3 32-35%, dan yang terakhir stadium 4 kurang lebih 16%. Dan pengobatan kanker serviks, kanker serviks tergantung pada stadium kanker yang dialami pasien dan kondisi kesehatannya. Tindakan yang dilakukan dokter meliputi kemoterapi, radioterapi, bedah, atau kombinasi dari ketiganya. Peluang penderita kanker serviks untuk sembuh akan lebih besar jika kondisi ini terdeteksi sejak dini.
Dan tentu saja semua pengidap berharap angka harapan hidupnya tinggi ketika diperiksa oleh dokter. Dan ada beberapa faktor yang dapat diperhatikan untuk memperbesar